tentang pencalonan kepala daerah dan wakilnya. Assalamualaikum. Berita terbaru dalam perpolitikan Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) mengetok palu dua gugatan terkait Pilkada 2024, yaitu gugatan dengan perkara nomor 60/22 2024 dan nomor 70/22 2024. Adapun rangkuman kedua putusan krusial itu sebagaimana berikut. Isi putusan. Dalam putusan nomor 60/22 2024, MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Lewat putusan itu, parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan cagup-cawagup dengan perolehan suara sah minimal 10% di pemilu DPRD pada provinsi dengan DPT hingga 2 juta. DPT dengan 2-6 juta minimal 8,5%. Lalu DPT dengan 6-12 juta minimal 7,5%. Serta DPT di atas 12 juta paling sedikit memperoleh 6,5% suara sah. Sedangkan untuk pemilihan bupati, wali kota beserta wakilnya, parpol atau gabungan parpol dapat mendaftar dengan perolehan suara sah minimal 10% di pemilu DPRD pada provinsi dengan DPT lebih dari 250.000 jiwa. Kemudian DPT dengan 250-500.000 minimal 8,5%. Lalu DPT dengan 500.000 hingga 1 juta minimal 7,5%. Serta DPT di atas 1 juta jiwa paling sedikit memperoleh 6,5% suara sah. Sementara melalui putusan nomor 70/22 2024, MK menetapkan syarat usia cagup dan cawagup harus berumur 30 tahun saat penetapan calon. Sosok penggugat. Dalam putusan nomor 60/22 2024, para penggugat adalah Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Partai Gelora Muhammad Anies Mata. Sementara penggugat dalam putusan nomor 70/22 2024 adalah mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Afahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University Antonili. Ada koncuring hingga dissenting opinion. Dalam putusan nomor 60/22 2024 terdapat alasan berbeda dari Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PVOE mengajukan alasan berbeda koncuring opinion, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan pendapat berbeda dissenting opinion. Yang pada pokoknya yang koncuring berpendapat bahwa seharusnya mahkamah memutus perkara akuo dengan konstitusional bersyarat, sementara yang dissenting terhadap norma yang dilakukan pengujian telah konstitusional dan seharusnya mahkamah menolak permohonan para pemohon, ujar Ketua MK Soehartoyo. Tak ikuti pertimbangan MK, tidak sah. Di samping itu, Hakim Masaldi Isra menegaskan, dalam posisi sebagai penyelenggara, bila mana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma pasal 7 ayat 2 huruf EUU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma akuo. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan mahkamah terhadap norma pasal 7 ayat 2 huruf EUU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah Akuo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah. Jelas Saldi. Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati memastikan putusan MK soal ambang batas perolehan suara parpol untuk mengusung kandidat di pilkada yang didasarkan pada hitungan komposisi DPT langsung berlaku di pilkada 2024 ini. Ia mengatakan jika putusan ini tak diterapkan pada pilkada 2024, maka bisa menimbulkan persoalan hukum ke depannya. Senada, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini juga mengatakan putusan ini berlaku untuk Pilkada 2024. Pasalnya, ia menilai putusan MK ini tidak menyebutkan penundaan waktu keberlakuannya. Titi lantas meminta supaya KPU tak menafsirkan sendiri putusan ini akan berlaku di tahun 2029. Sebab,
Putusan ini memiliki kesamaan karakter dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023 soal syarat usia capres yang digunakan tiket pencalonan Gibran.